بالجلال والإكرام وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى تلد الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أجالنا وأبداننا وتوسنا وأقوالنا وأهلنا وكل شيء أعطينا. اللهم اجعلنا وإياهم بكلامك وعملك وعيالك من كل شر خير والجبار العليم والعين والذباب ومن شر كل رجال إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وهدنا بالتقوى والاستقامة وأعلمنا بموجبات الندامة إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال الهدى بعدنا ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين قائد الغار المهندلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نوّر قلوبنا بالعلم والعمل وزينا بالإخلاص والشكر والخوف والذكر الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اعصمنا من شر الفتن وعافنا من جميعها واصلح منا ما ظهر منها وما بطن. اللهم نقي وصرف قلوبنا من الشرك والحسد والبغضاء والوجوب والجميع أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala pujian serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat keluarga. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di masjid ini, di majlis ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Hidayatul Hidayah sampai daripada Wazifatul Tsaniyah. Kalau sebelumnya membahas bagaimana tentang wazifah yang pertama, kita berteman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berteman bagaimana kalau kita sampai di seorang guru kepada muridnya atau murid kepada gurunya, atau kita beberapa kriteria tentang manusia dan macam-macam manusia. Itu telah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Begitu juga persyaratan kalau kita mau mencari teman, ya, atau mencari sahabat. Kemudian di sini dikatakan wajibah bertanya mura'atu huquqi suhbah. Kalau kita sudah mendapatkan teman atau seseorang untuk dijadikan sahabat, maka kita harus memperhatikan hak-hak pertemanan, ya. Karena berteman itu ada haknya. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhuhum ba'dhan aduwwun illal muttaqin. Ya, pertemanan ketika itu pada hari kiamat maka akan terputuslah semuanya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa maka pertemanan ini abadi. Maka ini Imam Ghazali menukilkan atau membawa hak-hak persahabatan itu di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Wajib pertanyaan mura'atu huquqi suhbah. Itu
memperhatikan hak-hak berteman. Famahmal in aqadati syarikah, ketika engkau telah mendapatkan teman, ya, telah mendapatkan teman, wattawamat bainaka wa baina syarikika suhbah, telah mendapatkan pertemanan, pertalian hubungan, ya, maka antara kamu dan temanmu itu harus mengagungkan hak persahabatan, ya, harus menghargai dan menghormati hak-hak persahabatan. Fa'alaika huququn yujibuha aqlu suhbah, maka wajiblah atasmu untuk mengetahui apa itu pertalian di dalam persahabatan, ya, harus mengetahui dalam hubungan persahabatan, di dalam berteman, ya, kita harus tahu, jangan berteman aja tanpa kita mengetahui tentang hak. Wakaka sallallahu alaihi wasallam mathalul akhwain mathalul jari taksilu ihdahumal ukhra. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan dua teman atau dua sahabat itu diumpamakan seperti kedua tangan, seperti kedua tangan. Taksilu ihdahumal ukhra, yang satu mencuci tangannya yang satu mencuci tangannya yang satu. Karena membutuhkan yang kiri, kiri juga membutuhkan yang kanan. Ini mau mobil, tangan kanan doang nggak bisa, harus pakai tangan kiri, ya, bisa pegang setir tua atau satu pegang personel, ya, nggak bisa. Yang satu memerlukan yang satu memerlukan yang satu. Itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti dua orang yang berteman, perumpamannya seperti kedua tangan, yang satu mencuci yang lain. Wadakala sallallahu alaihi wasallam ajamatan. Pernah satu ketika Rasulullah SAW memasuki semak belukar. Pohon gede-gede, ya, semak belukar tuh bukan hutan. Kalau hutan pohonnya tinggi-tinggi, semak belukar pohonnya pendek-pendek. Pernah satu ketika Rasulullah SAW masuk dalam semak belukar. Pakai di tanah minha siwakain, masuk semak belukar, kemudian mengambil dua siwak. Karena siwak ini dari pohon arak. Pohon arak itu pohonnya nggak tinggi-tinggi, pohonnya itu pendek segini. Ada apa tuh namanya, daunnya kayak daun kelor. Nah itu ada di semak-semak. Ya, jadi tinggal patahin apa tuh namanya jadi siwak. Nah, kemudian Rasulullah SAW masuk dalam semak belukar mengambil dua siwak. Dahuma mi'wadu wal akhar mustaqim. Satu siwak ada yang lurus, satu siwak lagi ada yang bengkok. Itu kalau di siwak kan nggak semuanya lurus, ada yang bengkok. Begitulah pohon arak. Pohon arak tuh nggak semuanya lurus, ada yang bengkok-bengkok gitu. Ya. Nah, yang satu lurus, yang satu berliku-liku bengkok. Wakana ma'ahu Abu Ashabi, ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya. Fa'aqahul mustaqimah wa ansaka binafsihi mi'wajah. Kemudian Rasulullah memberikan kepada temannya siwak yang lurus, memberikan kepada sahabatnya siwak yang lurus. Buat Nabi Muhammad siwak yang bengkok, ya, siwak yang apa itu berliku-liku. Buat temannya yang lurus. Kemudian maka sahabatnya berkata, ya Rasulullah, anta hakum bi'is bil mustaqim. Ya Rasulullah, engkau ini lebih berhak daripada aku menggunakan siwak yang lurus. Maka Rasulullah alaihi wasallam nabi sahibin yashaku sahiban walau sa'atan min naharin ila wa yus'alu an suhbatihi kata fiha Allah Ta'ala al-Ma'ahu. Apa jawab dari Rasulullah SAW? Jawab beliau mengatakan, tidaklah ada seorang teman
dengan orang lain, baik di pagi hari ataupun di sore hari, kecuali nanti pertemanannya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal atau fiha Allah taala atau apakah di dalam pertemanan itu mendirikan hak-haknya Allah atau menyia-nyiakan haknya Allah atau menghilangkan haknya Allah. Ya. Siapa di teman kita bakal ditanya kan? Pertemanan kita, tadi pertemanan kita bakal ditanya. Itu di dalam pertemanan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar tidak hanya mencari orang, saat mencari modal itu maka amal ma'ruf nahi munkar ngajak orang kebaikan, ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat. Munkar, ya nahi munkar mencegah daripada orang berbuat kemungkaran. Ya apa kemungkaran kan luas apa? Ketika dia memaksiat maka kita itu namanya amal ma'ruf nahi munkar. Ada di dalam pertemanan saling mengingatkan di dalam nasihat-nasihati, atau di dalam pertemanan itu justru berteman di dalam kumbangan kemaksiatan. Wah, kita berteman untuk maksiat terus, itu bakal ditanya. Ya, perginya ke tempat-tempat maksiat terus itu bakal ditanya. Ya. Jangan kira tak bakal ditanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan tidaklah seorang teman berteman dengan orang lain walaupun di pagi hari dan sore hari sebentar, walaupun sebentar berteman. Ya, illa wa yus'alu an suhbatihi, kecuali akan ditanya nanti tentang tali pertemanan. Apakah di dalam pertemanan itu mendirikan hak Allah atau justru menghilangkan atau justru bermaksiat kepada Allah. Ya. Itu makanya. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada sahabatnya itu siwak yang lurus. Mustaqim itu artinya lurus. Ya. Siratal mustaqim, jembatan yang lurus, melintang. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fastahaba ithnani qad ila wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaqahuma bi sahibi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada dua orang yang bersahabat, tidaklah sama sekali ada dua orang yang bersahabat kecuali di antara dua tersebut yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak kasih sayang, yang paling banyak mengasihi, ya, yang paling sayang di antara keduanya. Ya, itu yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqahuma bisa ini orang yang paling lembut di antara keduanya, yang paling sayang, yang paling banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada teman. Sekarang apa itu adab pertemanan? Bagaimana caranya? Ya, dan apa saja itu adab-adab di dalam pertemanan? Wa adab suhbah al-itharu bil mal. Ya. Di sini Imam Ghazali menuliskan tentang adab-adab pertemanan. Ya, adab pertemanan di antara lain adalah itharu bil mal, mengutamakan temanmu terhadap harta. Kalau memang dia sedang memerlukan harta dan engkau punya, kasih. Dia perlu duit, kita kan namanya udah berteman kan udah ada syarat itu sebelumnya. Gak sembarangan kita kasih. Apa tuh namanya kasih orang yang pinjam duit, bukan hanya orang yang hanya berteman sebentar kan kita udah sebelum itu kita udah pelajari. Itu mau jadi teman atau itu mau cari teman, maka ada kriteria itu orang yang berakhlak, orang yang adabnya baik, yang akhlaknya bagus. Ya dalam jalan kan yang dikasih oleh Imam Ghazali. Nah ini udah kita udah dapat yang teman kriterianya seperti itu. Nah udah nggak perlu takut lagi, nggak perlu apa tuh namanya, nggak perlu rugi lagi, nggak ambil orang. Maka bertanggung jawab di sifatnya begini, di sifatnya begini. Yang kita udah tahu, ya. Maka nggak perlu takut lagi terhadap harta yang kita utamakan kepada teman kita ketika dia membutuhkan, ketika dia ada.
Dia ada hajat, dia ada kebutuhan, kita emang lagi nggak perlu duit, kita butuh, Pak. Ya. Atau ketika engkau juga lagi membutuhkan, temanmu butuh. Nah, ini yang disebut dengan wa yudhiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Seseorang yang mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya walaupun dirinya sedang dalam kebutuhan. Ya. Apa itu namanya? Utamakan orang lain. Itu yang derajat yang luar biasa. Ya. Derajat kita namanya istar. Wa yudhiruna ala anfusihim, orang-orang yang mengutamakan orang lain daripada dirinya walau kana bihim khassasah, walaupun dia lagi butuh. Ya. Dikasih orang lain, dikasih orang lain. Orang yang kayak begini udah langka, masih ada yang begini, tapi langka, ya, sangat langka. Dia tahu, dia yakin kok bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Maha tahu apa yang dilakukan. Dia berbuat kita walaupun tidak ada duit lagi, tidak ada lagi apapun yang dia punya, tapi ada orang datang hajat, kita Allah Subhanahu Wa Taala bakal ganti. Yakin ini disebut dengan keimanan, mengimani daripada ayat-ayat Al-Quran, ya, yang mendahulukan atau mengutamakan orang lain dibandingkan dengan diri. Ada ulama punya tanah, dia punya tanah, apa itu namanya? Dia punya tanah, tanah sudah beli, sudah lama dia beli, memang tidak bagus. Akhirnya satu saat ada orang akui, ya, bilang tanah ini tanah saya, ini. Akhirnya anaknya ngomong dengan bapak, wahai bapakku, ini ada orang masuk ngaku tanah kita, dia aku-akuin sama ini. Apa kata bapak yang kasih? Tapi kan itu punya kita, surat-surat punya kita, suratnya ada, namanya ada, akte jual belinya ada, semuanya ada. Kasih, benar dikasih. Cuma hak kayak begitu doang, diperbutkan kasih. Kalau ada orang yang apa tuh namanya, orang yang mengakui itu tanahnya, tidak ada nama. Dan mengutamakan orang lain dibandingkan dengan diri. Dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala punya hikmah yang besar dalam kejadian tersebut. Masih ada, ya, masih ada. Orang sekarang katanya berurutan, sengketa lagi. Yang ini punya ini, yang ini punya ini, yang ini ngakuin satu tanah 9 surat, satu tanah 9 surat, saya tahu yang mana yang benar. Semuanya pegang surat, semuanya menjual, tidak ada sengketa. Karena tanah belum diberikan. Fakilah pun ada. Fabadul fadli minal mali ila mali, ya, dan juga mengorbankan harta yang lebih kalau teman kamu itu dalam keadaan hajat, dalam keadaan membutuhkan. Ini kan kita tahu sendiri keuangan kita tahu. Oh dia butuh berapa, dia datang punya duit misalkan sekian, tabungan. Kita ngomong dalam hati kita sekian, cukup kan? Udah kasih aja, ya. Atau ketika kita kebutuhan itu sudah tercukupi, masih ada lebih, ya. Kadang-kadang ada orang tawarin dia mau punya duit ya, itu diarang tuh. Kita harus punya duit. Kalau dia duit, ada kalau dia duitnya itu pinjam nggak? Nggak, itu jarang gitu. Ada orang kebutuhan udah tercukupi, ya. Ada kalau dia duitnya itu pinjam nggak? Kalau ada kelebihan yang itu hajat beri. Wa kana tu binafsi fil hajat ala sabilil mubadalah bil ghairi wajib ilal imas, ya, dan juga menawarkan diri, ya, menawarkan diri dengan bersegera apabila temanmu itu sedang membutuhkan bantuan, ya, sedang membutuhkan bantuan, maka kita tawarkan diri dengan kesadaran diri. Ada perlu dibantu atau dia tidak, atau kendaraan yang rusak atau apa ya, kita tawarkan diri kita, ya, ketika hajat, ketika membutuhkan dengan segera tanpa diminta, ya, ikhwan itu tanpa diminta.
bukan dia meminta sama kita mesti tahu sendiri kalau dia lagi butuh tenaga nih, kita bantuin. Dia lagi pusing, kita bantuin. Bekuza batina, wakil manusia. Dan kalau teman kita curhat terkadang tentang rahasia, wakil manusia, maka sembunyikan rahasianya. Ya, amanah dalam arti jangan disebar-sebarkan rahasianya. Ya, terkadang orang tuh suka lupa. Ya, sekarang suka lupa. Kalau terkadang ngomong akhirnya ngomong tentang masalah, ngomongnya begitu teman-teman udah lama ngomong masalah tentang rumah tangga ini. Kan kalau lagi ngomong suka lupa cerita suka lupa kadang-kadang cerita tentang rumah tangga ini. Kita tahu ini kan ranah pribadi, nggak harus jadi bicara kepada saya. Nah, ketika mungkin dia lupa berbicara tentang rumah tangganya, nah kita yang tahu kita rahasia, kita sembunyiin. Nah, kita ngomong itu, wah ada news, ada berita baru, berita panas. Jangan disebar-sebar orang yang kesian. Ya, apalagi teman kita. Wakil manusia, kalau dia tinggal dirahasiakan maka sembunyikan daripada rahasia. Wasatul ulama terkadang yang banyak lupa itu perempuan gitu. Ya, perempuan kadang diajak ngobrol itu semuanya keluar. Wah, sampai keluar dalam, keluar semua. Nah, kita tuh kadang-kadang yang ini kan nggak harus jadi ngomong, apa dia harus ngomong, kita tahu betul. Ya, jangan kita suka-suka. Wasatul ulama. Dan apabila teman kita itu punya aib, punya celah, punya cacat, ya, maka tutupi kecacatannya, tutupi kekurangannya. Ya, kalau dia punya kekurangan, tutupi kekurangan. Wasukutu ala tablighi ma yasuhu min madhabati nasiyah. Diam ketika orang-orang menyampaikan kepada kita keburukannya teman kita. Ya, terhadap kesalahan orang itu teman kamu ini. Keburukan itu teman kita. Orang-orang ngomongin teman kita ketika kita nggak ada, ngandulnya ke kita. Atau kita harus ngandul lagi teman-teman itu yang berita. Dia maju. Ya. Ketika orang mencela keburukan teman kita, maka suku dia maju. Ya, jangan menjawab. Mayasul bin bazar al-nasiyah. Ya, apa yang buruk daripada celahan orang-orang kepada teman kita, maka lebih baik kita diam. Ya. Wa iqlaku ma yasurruhu bin tanasi alih. Kalau orang-orang banyak memuji teman kita, baru kita sampaikan. Ya, soalnya karena kita berteman dengan bulan, karena orangnya akhlaknya bagus, akhlaknya adabnya bagus, sehingga banyak orang yang memuji dia, nah kita boleh sampaikan. Yang membahagiakan dia sampai. Tapi kalau yang membuat dia sakit hati, gak enak, ya, maka lebih baik jangan disampaikan. Ya, kalau berteman itu seperti ini. Karena orang dibalik, ya, pujian orang akan sampai, kejelekan orang sampai ngomong, itu katanya bulan ini habis berantem maksudnya. Ya, jangan. Ya, kalau kita menyampaikan apa yang dipuji oleh orang, maka nanti dia hubungannya baik sama orang yang kita yang memuji dia melalui kita. Ya. Kalau kita sampai keburukannya, wah jadi permusuhan, ya, jadi perkelahian. Wa husnul islah dalam hadis. Ketika sedang mengobrol, berbincang, bercakap-cakap, maka pasang kuping kita, artinya dengerin baik-baiknya. Itu dia ngomong. Ya. Karena kita lagi ngobrol, lagi ngopi mana, apa yang diomongin terjadi. Watakul amarat dan jangan tinggalkan perdebatan. Kira-kira kalau ngomong begini berjurus kepada perdebatan, perkelahian, nah itu lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Kata Rasulullah, siapa orang yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia benar, maka akan dibuatkan istana di tengah-tengah surga. Siapa orang yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia tahu dirinya salah, bisa tinggalin aja, akan dibuatkan rumah di pinggiran di pinggiran surga, ya, di
inilah surga. Watarul amarat fi, ya, dan meninggalkan perdebatan. Wa ayyadahu biha wa ayyadahu bi asma'i bi ahad asma'i, ya, dan memanggilnya dengan nama yang paling disukai. Ya, dia dipanggil siapa yang paling disuka? Oh, dipanggil dengan namanya, dipanggil. Ya, jangan memanggil dengan nama yang tidak disukai kepada teman kita. Ya, atau namanya nama yang orang berikan dan dia tidak suka, kita panggil dengan nama tersebut. Boleh, tapi panggil dengan nama yang disukai. Wa ayyus dunia alaihi bima ya'rifu min mahasin, ya, puji teman kita kalau kita tahu bahwa dia berbuat kebaikan, ya, berbuat kebajikan, membantu orang, menolong orang, boleh kita puji dia, ya, kita puji. Wa ayyashkurahu ala sanihi fi haqqi, dan berterima kasih kepadanya kalau dia membuat sesuatu kebenaran, ya, dia membuat satu hal kebenaran, satu hal yang baik, ya, kepada orang lain. Boleh kita berterima kasih kepada itu, ya. Mengucapkan jazakallahu khair, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan kebaikan. Wa ayyadhuba anhu fi ghaibatihi idza tuqarrida li ardi, membela teman kita apabila teman kita tak ada, ketika datang orang yang memusuhi dia, ya, ketika datang orang yang tidak suka sama dia, ketika teman kita tak ada deh, maka kita bela dia, ya, boleh kita bela. Tidak lagi ketika teman kita tak ada, ya, kan kita tahu dia, ya, kita tahu dia bagaimana sifatnya dia. Ketika ada orang yang tak suka sama dia, katakan teman kita begini, padahal enggak, boleh kita bela, ya, boleh membela teman kita. Kalau itu menganggap sih sebagaimana kita membela diri kita sendiri. Kalau ada orang yang membicarakan kita di hadapan kita, nggak tahu kita siapa, dia nggak tahu kita berbuat apa, tahu datang langsung mencaci, memaki, menuduh dengan kayak begini, mungkin kayak begini, kita kan boleh membela diri. Kita bela diri kita nggak seperti itu, kejadian nggak seperti itu. Mungkin kamu salah paham, begitu juga terhadap teman kita. Ada orang yang datang tahu apa itu namanya, membicarakan keburukan teman kita, boleh kita bela, ya, boleh dibela. Wa ayyan samahu bilutfi, kalau kita mau menasihati teman kita, maka nasihati dengan lembut, ya, nasihati dengan pelan-pelan, dengan lembut, ya, dengan dari hati, betul-betul dari hati. Biasa nasihat yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati, ya. Biasanya hati itu menyukai kelembutan. Kalau kita nasihati dengan pelan, maka dia akan terima, ya. Tapi kalau kita nasihati dengan keras, ya, itu susah diterima di dalam hati, maka tertolak. Wata itu tidak kaya ilaih, ya. Kemudian kita bantu, ya, kita bantu teman kita ketika dia mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan, ya. Wa ayyafuan sadatihi wa afwanihi wa la ya'tim alaih, ya. Kalau teman kita dia berbuat salah, ya, maafin atas kesalahannya, maafin atas kesilapannya. Wala ya'tab alaih, ya'tab itu apa? Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan nyerocos sampai itu salah, selesai. Ya, kemarahan ini nggak selesai, sampai besok lagi. Ya, berarti berbuat salah, berbuat silap, ya, maka maafkan. Wa ayyadahu lahu fi khalwatihi fi hayati wa ba'da mamatihi, ya, dan mendoakan lebih utama lagi kepada teman kita, doain ketika dia tidak ada, ya, ketika dia tidak ada, doain dia, atau di malam hari kita doain, ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa
temannya ketika teman itu tidak ada atau di malam hari. Ketika kita bangun tahajud, kita ingat sangkaan teman kita, sangkaan sahabat kita doa. Di hayat ini wabada maka di ketika dia hidup, walaupun ketika dia telah wafat, doain. Jangan lupakan teman kita. Ya, walaupun misalkan dia telah wafat, doain. Ya, doain. Semoga betul-betul diampunkan oleh dosanya, diluaskan daripada kuburnya, diamankan untuk keluarganya. Jika dia masih hidup, doain semoga dilancarkan segala urusannya apa. Ya, doain. Wa ayyuh sinar wafa ma'alihi wa qaribi pada mauti. Ya, dan juga menyambung tali menyambung tali kerabatan dengan keluarganya dan juga dengan kerabatnya setelah teman kita meninggal dunia. Jadi kita anggap seperti dia masih hidup. Ya, berbuat baik, tali kebaikan kepada keluarganya. Ya, kalau kita ada sesuatu kelebihan, berikan kepada keluarganya. Ya, berikan kebutuhan dia. Ya, kalau kita ada uang lebih, berikan kepada anak istrinya atau kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudarinya. Ya, kita anggap sebagai tali keluarga. Ya. Wa yu'ziru takfifa anhu fala yukallifuhu syai'an min hadirin. Ya. Dan juga mengutamakan keringanan untuk teman kita. Jangan membebani dia kepada sesuatu yang tidak dia mampu. Ya. Berikan kepada dia keringanan. Ya. Kalau kita lagi butuh, ya, lagi hajat, saya perlu hajat ini, saya perlu kamu. Ya, mungkin lagi bantu beres-beres rumah atau bongkar-bongkar rumah, kasih dia yang ringan-ringan. Jangan kasih yang berat-berat, kasih yang ringan. Fayurabbiha qalbahu bi muhibbatihi, semakin hatinya, ya, semakin hatinya, ya, muhibbatihi ketika dia ketika dia sedang sedang galau, ya, sedang bosan, tenangkan. Wa yudhira farah fi jami'i ma yunahu lahu min masarri. Ya, dan tampakkan kebahagiaan kalau dia juga sedang bahagia. Kalau dia sedang senang, kita juga tampakkan kesenangan. Ya, jadi kalau dia senang, bahagia, kita juga bahagia, ikut bahagia. Ya. Wa huzna ala ma yanaluhu min makarihi, dan sedih atas sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau dia sedang sedih, kita juga ikut sedih. Jangan dibalik, dia lagi sedih, kita senang. Dia lagi senang, kita sedih. Nah, apa sebenarnya menandakan kita tidak suka. Ya. Ikutin apa sebenarnya dia seperti apa keadaan, ikuti. Lagi sedih, kita ikut sedih. Lagi senang, kita juga ikut senang. Wa ayyudu bi rafiqan bihi mithla ma yudhir. Ya, apa itu namanya, rahasia yang di dalam hati ini seperti apa yang dia akan ditampakkan. Ya, ditampakkan senang-senang, ya, senang sedih-sedih, ikutin apa itu namanya ada. Supaya urusan dan fi'ul di sirah alamnya. Jadilah engkau sebagai teman yang nyaman. Ya, jadikanlah dirimu itu untuk temanmu itu sebagai teman yang nyaman, teman yang yang enak, ya, sirran wa alamnya, baik ketika dia ada maupun ketika dia tidak ada. Ya, ada di samping kita, ya, maka jadilah kita sebagai teman yang mengenakan. Ya, ketika dia tidak ada juga begitu. Ya, keadaannya tidak berubah, baik ada ataupun tidak. Wa ayyadahu bisalam bila ibalik. Ya, ketika berjumpa, pertama kali berjumpa dengannya, maka mulailah salam terlebih dahulu. Ketika bertemu dengan teman kita, maka mulailah salam terlebih dahulu. Siapa kita? Kita yang mulai salam terlebih dahulu. Wa yuwasi'alahu fi majlis,
Ya, kalau sedang duduk, ya, kita lagi duduk sama yang lagi duduk, terus datang kita berpikir sahabat kita, maka luaskan tempat duduk, jadi dia duduk dengan di samping kita. Ya, jadi biasanya tempat duduk untuk dia. Wayah perlu jalan di makan ini. Ketika dia keluar dari tempatnya, maka ikuti dia, ya, ikuti dalam arti ikuti dia. Ketika dia ingin keluar dari tempatnya, dia ingin wayashi'ahu idza qiyam. Ketika dia berdiri, maka kita juga ikut berdiri. Ya. Wa ayyasmuta idza kalami. Ketika dia berbicara, kita diam. Dengerin yang tadi itu isra', ya. Isra' mendengarkan dengan baik ketika dia berbicara. Hatta yafruga min kalamihi, dengerin kalau dia ngomong sampai omongannya selesai. Wa yatruka madakhala fi kalami. Kalau dia lagi ngomong, kita jangan mencelak omongannya. Ya, jangan biarin dia ngomong, dengerin dengan baik sampai dia selesai ngomong. Baru kita dengan dia bicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walaupun berarti mayu'abilu bima yuhimu ayyu'abala bih, ya, dan kesimpulannya bergaulah dengan temanmu itu dengan apa yang engkau dengan apa yang engkau sukai. Kalau kau menyukai sesuatu, maka lakukan hal tersebut kepada temanmu. Kalau kau tidak menyukai sesuatu, maka lakukan juga hal tersebut kepada temanmu. Paman la yuhimu li akhihi bima
wahya alaihi wa balu di dunia wal akhirah. Ya, maka pertemanan itu hanyalah sia-sia belaka di dunia dan juga di akhirat. Hanya sebagai beban saja. Ya, di dunia dan juga di akhirat. Beban di dunia, beban di akhirat. Di akhirat nanti bakal ditanya. Ya, di dunia juga cuma buat capek doang. Allah. Kemudian lanjutnya dalam kitab Nasoibul Kitab sampai daripada makalah al-hadiyah wal arba'un, makalah yang ke-41. Ila idza aradallahu bi 'abdin khairan fatihahu fihi ay usuli wa furu'i. Ya. Dikatakan siapa orang, siapa hamba ketika diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sempurna. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan kebaikan yang sempurna, maka Allah akan memberikan kepadanya kefahaman dalam agama. Mulai kita kepada majelis ilmu, mulai kita kepada ilmu, mulai kita kepada ulama, ya, mulai kita kepada orang-orang soleh. Nah, itu artinya Allah menginginkan kita kebaikan yang sempurna. Pemahaman di dalam agama, pemahaman di dalam usulnya dan furu'nya. Usulnya itu dasar-dasarnya, furu'nya itu cabang-cabangnya. Semua mudah dipahami. Ya, artinya apa? Artinya Allah menginginkan dia kebaikan. Ya, sudah kenal, sudah mulai terbiasa dengan mendengarkan nasihat. Nah, itu namanya Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Ya. Wazahadahum fi dunya, bukan hanya diberikan kefahaman di dalam agama. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut itu akan dijadikan orang yang zuhud di dunia, orang yang tidak terlalu cinta kepada dunia. Ja'alakan lahu khalian bima khalas minhu yadah. Ya, Allah jadikan di dalam hatinya itu murni hanya kepada Allah. Tidak ada lagi cinta kepada dunia di dalam hatinya. Tidak ada lagi segala kemewahan gemerlap dunia yang ada di dalam hatinya. Udah mulai berubah. Udah mulai cinta sama akhirat yang dulu, ya, mungkin bandel, sekarang udah mulai berubah. Nah, itu namanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kita berbuat kebaikan. Wa basarahu bi uyubi nafsihi. Ya, bukan hanya tidak kita terhadap dunia. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan tampakkan aib dirinya sendiri kepada orang ini. Ya. Kita lihat orang kok sama sih perbuatannya, apa? Saya ini namanya Allah menginginkan kita kebaikan. Hatinya berubah. Jangan seperti itu. Ya. Ketika aib kita dibuka Allah, ada orang yang tahu aib kita, salahnya kita, cacatnya kita, kurangnya kita berbuat ini, ada orang yang tahu. Ini namanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berubah. Ya, apa tuh namanya, sudahi segala kemaksiatanmu, sudahi segala kekuranganmu. Jadilah hamba yang baik. Jadi ada orang yang nasihatin kita, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang tersebut untuk merubah diri kita menjadi baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Itu namanya Allah merubah seseorang menjadi baik. Ya, bukan berarti Allah langsung menegur kita. Kita siapa? Kita manusia. Gak mungkin lah. Ya, artinya Allah mengutus hamba-Nya untuk menegur kita. Ya, untuk menegur kita. Kita berbuat maksiat ketahuan sama orang, ya, atau dicinta sama orang, itu namanya teguran dari Allah. Udah berubah, ya, jangan berbuat lagi. Ya, itu tiga hal. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, maka akan dipahami dalam agama dan akan zuhud terhadap dunia dan akan ditampakkan daripada aibnya, ya, aibnya sendiri. Wa makalah kusanya wal arba'un, makalah yang ke-42.
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku cintai, ya, yang paling aku cintai di dunia kalian ini tiga. Jadi dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, yang aku paling sukai adalah tiga. Ai mahbubatikum bima baina samawati wal ardh. Yang kalian juga suka. Ya. Yang kalian sukai di dunia ini ada yang paling aku sukai. Ya. Baik yang kalian sukai yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ya, tiga yang saya sukai dari Rasulullah. Apa? Yang pertama adalah at-thib. Apa thib? Thib itu wangi-wangian. Wangi-wangian, minyak wangi. Ya. Beliau Rasulullah SAW adalah orang yang paling menyukai wangi-wangian. Bahkan diriwayatkan wangi-wangian itu keluar dari keluar dari tubuh Rasulullah SAW. Tidak pernah tercium dari badan Rasulullah SAW itu bau yang tidak sedap. Tidak baru ditarik ke orang family bukan baru. Kalau Rasulullah lewat satu jalan, ya, dengan harum wanginya beliau tertinggal di jalanan. Jadi orang bisa tahu bahwa Rasulullah SAW tadi lewat sini. Kenapa? Karena harum dia tertinggal. Ya, wa idza jalasa fi majlisin baqiya ibuhu fi ayaman wa iddat tagayya. Kalau beliau duduk di satu majlis, duduk di satu tempat duduk, walaupun beliau sudah pulang, wanginya masih nempel berhari-hari. Wa iddat tagayya, walaupun Rasulullah sudah kan. Wa yujadu minhu ahsana dinin wa iddat yakun tagayya. Ya, wangi yang semerbak keluar dari tubuh bagi Rasulullah SAW walaupun beliau tak pernah pakai minyak wangi. Makanya Rasulullah menganjurkan kita memakai minyak wangi. Itu yang pertama. Yang kedua, Anisa. Yang paling aku cintai di antara dunia kalian ini adalah perempuan. Bukan berarti Rasulullah SAW menyukai banyak perempuan, kan? Artinya menghormati daripada hak-hak perempuan. Ya. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk jangan pernah mendolimi kaum perempuan, ya, tak boleh. Maka Rasulullah mengatakan khairukum fi ahli wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Ya, itu adalah Rasulullah. Artinya dihormati haknya perempuan, ya, dihormati. Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, yang paling aku cintai di dunia ini adalah memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat. Buatlah aku bahagia, aku senang dengan kalian memperbanyak sholat. Artinya sholat sunnah. Wa hadhihi shalah allati waqat bi Rasulillah SAW laisa min dunya fi syai'in. Ya, ini adalah sesuatu yang ada pada diri Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW sukai apa yang ada di dunia ini. Tiada puluh maka dari lain ta'ala laisa min dunya kallati labu dan itu minal al-qut wal maskan wal malbas. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu bukan disebut dengan dunia. Ya. Apakah obat, minyak wangi, wanita, ya, sholat, apakah itu semuanya dunia, kan? Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah maka itu tidak hukumnya tidak menjadi seperti dunia. Seperti apa? Al-Qur'an makanan. Kita makan. Orang yang makan baca bismillah, orang yang tak makan, orang yang makan tak baca bismillah beda. Yang makan baca bismillah dia tidak dapat hitungannya seperti hitungan ibadah. Orang yang makan biasa aja tidak baca doa, jadi tidak dapat apa-apa. Ya. Wamaskan wamalbas atau masuk ke dalam rumah tidak baca bismillah, ya, dengan orang yang masuk ke dalam rumah tidak baca bismillah beda. Orang yang masuk rumah baca bismillah maka hal tersebut bukan disebut dengan dunia. Dia membangun rumah untuk anak dan istrinya supaya anak istrinya aman dari panas, aman dari hujan dan lain sebagainya. Nah itu bukan dunia, itu bahkan disebut dengan ibadah, hitungan ibadah kalau niatnya sahih, ya, kalau niatnya benar, ya.
Begitu juga malbus pakaian kita. Kita kalau pakai pakaian dengan niat bukan dia, ya, dengan membaca doa itu tidak terkait dengan dunia. Tapi kalau kita pakai pakaian, wah, supaya dibilang pakaian bagus, supaya dibilang pakaian baru, ya, sampai kakinya nggak dibuka, biar orang lihat nih bajunya baru. Itu nanti itu disebut dengan dunia. Di ayat pula, wakaf adalah Syekh Al-Ghalil Ar-Rasyidi di majalis Ar-Rafiqah, ya. Nah, nanti ada juga beberapa sahabat Rasulullah SAW juga memberikan satu perkataan kepada Rasulullah. Juga ada beberapa sahabat juga mencintai di seluruh dunia ini dengan dia ikutin daripada perkataan Rasulullah SAW. Allah Al-Fatihah. Bilqul dalam kulli surah sama insyaallah ya Al-Fatihah fi dunya wal akhirah. Nafi'atan kulli syai'in kalimatan bilatan wa anwar walidina wa walidina wa masyayikh. Bidul akhirah firna min amri wa rasul wa sallallahu wa sallam wa firna min amri wa maqayya wa mutaba'ati rasulillah Allah wa sinanas wa khibana wa rusna fi khair wa fi afiyah. Ya ila syai'in la yakhlu dunya wal akhirah. وعلى المنبساري ويا إمام الشيخ محمد الأسبابي وإمام الشيخ النووي وجميع البلد الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله